warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga senantiasa sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar perspektif hadis yang akan disampaikan oleh Lova Komalasari, Faradilah Aulia, dan saya sendiri Maratu Solihah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lova Komalasari. Saya sebagai pemateri yang pertama yang akan membahas tentang perintah menuntut ilmu. Apa sih menuntut ilmu itu? Nah, menuntut ilmu itu adalah suatu ikhtiar atau usaha kita dalam mempelajari ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Nah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Bahwa kita semua telah mengetahui ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan wahyu pertamanya itu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari ayat tersebut, di dalamnya itu terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat muslim yang ada di dunia untuk menuntut ilmu. Selain itu, kewajiban menuntut ilmu juga ditegaskan dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap umat Islam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis tersebut memerintahkan kepada kita semua untuk menuntut ilmu, dan bahwasanya menuntut ilmu itu suatu kewajiban bagi setiap muslim, baik itu muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis lain yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan yaitu mangsa lakal tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, yang artinya barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya Allah itu akan memudahkan orang-orang yang berilmu untuk masuk ke surganya Allah, karena dengan ilmunya mereka itu mengetahui amalan apa sih yang dapat memasukkan mereka itu ke dalam surganya Allah. Terus dengan begitu mereka juga tahu dan mengetahui cara beribadah kepada Allah itu dengan yang baik dan benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan lainnya dari menuntut ilmu yaitu kita akan mencapai suatu kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, oleh sebab itu, kita semua itu menjadi suatu keharusan gitu, suatu kewajiban untuk menuntut ilmu, mencari ilmu pengetahuan.
karena ilmu pengetahuan ini sangat penting gitu, sangat dibutuhkan oleh kita semua untuk mencapai suatu kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, selain kita belajar, kita mencari, kita mempelajari ilmu, kita juga harus mengajarkan dan mengamalkan ilmu kita kepada orang lain agar ilmu yang kita peroleh itu dapat bermanfaat, entah itu untuk diri kita sendiri ataupun orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faradila Aulia Rahmawati dari jurusan PAI semester 5. Saya di sini ingin memaparkan poin-poin hadis yang berisi tentang kewajiban belajar mengajar perspektif hadis. Yang pertama, apa pengertian belajar? Apa sih belajar itu? Ya, belajar menurut KBBI ialah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, merubah tingkah laku, atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Ada juga Nasution. Nasution di sini mendefinisikan belajar sebagai proses untuk mengumpulkan sejumlah pengetahuan. Belajar juga suatu proses perubahan dalam kepribadian manusia. Perubahan yang ditampakkan dalam kepribadian manusia ya seperti kualitas, kuantitas, tingkah laku, peningkatan kecakapan, pengetahuan, sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan lain-lain kemampuannya masing-masing. Dan di sini juga menurut KBBI mengajar adalah memberi pelajaran. Ya sama seperti guru, dosen yang memberi pelajaran pada murid atau mahasiswanya agar mahasiswa dan muridnya menjadi manusia yang pintar, cerdas, kreatif, inovatif. Terus juga di sini menurut Usman, mengajar ialah membimbing siswa dalam aktivitas belajar dan mengajar. Atau dengan kata lain, mengajar adalah suatu usaha mengorganisasi lingkungan dalam hubungannya dengan anak didik yang mana menimbulkan terjadinya proses belajar. Jadi dapat disimpulkan bahwa mengajar ialah proses mendidik anak dengan interaksi dari guru terhadap murid secara langsung dan adanya pemahaman dari murid tersebut. Ya, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maratu Soliha sebagai pemateri ketiga yang akan menjelaskan tentang kewajiban belajar dan mengajar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu kewajiban belajar dan mengajar. Dalam Islam, belajar dan mengajar itu kewajibannya sama kedudukannya, tidak ada yang lebih tinggi ataupun tidak ada yang lebih rendah, karena Islam tidak menoleransi umatnya yang tetap berada dalam kebodohan dan tidak memiliki kesadaran untuk wajib belajar dan mengajar. Belajar dan mengajar tidak hanya dilakukan di ruang kelas saja, tapi bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Apalagi di zaman yang modern ini sudah sangat canggih, kita di dalam mobil pun bisa melakukan kegiatan belajar mengajar, dan kita berada dimanapun dan dalam kesempatan apapun. Kemudian bagi seseorang yang telah memiliki ilmu dan beliau sudah mampu menyampaikannya kepada orang lain, maka hendaknya dan seharusnya itu dibagikan kepada orang lain, karena dalam Islam juga dianjurkan kita itu
memberikan ilmu kepada orang banyak justru tidak akan mengurangi ilmu yang kita miliki. Namun ilmu itu semakin bermanfaat dan semakin berguna untuk banyak orang dan dapat menjadi ladang pahala bagi kita yang mengajarkannya. Kemudian mengajar juga kita harus dengan cara yang menyenangkan agar siswa yang kita berikan pelajaran atau orang-orang di luar sana yang kita berikan pelajaran itu dapat menerima dengan senang hati dan ilmu itu bisa melekat sampai nanti sampai tidak habis dimakan oleh waktu. Maka dari itu mengajar itu harus dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Sehubungan dengan kegiatan mengajar, ada salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan belajar, yaitu yang berbunyi idza matal insanu inqata'a amaluhu ila min thalathin min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin sholihin yad'u lahu, yang artinya apabila manusia itu telah meninggal maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama ialah sedekah jariah, yang kedua ialah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Dan poin yang berhubungan dengan kegiatan mengajar dan belajar ini ialah pada poin kedua hadis tersebut, yaitu wa ilmin yuntafa'u bihi. Dalam hadis tersebut, ilmu yang bermanfaat adalah salah satu amalan yang tidak akan terputus ketika orang tersebut itu sudah meninggal dunia. Apalagi ilmunya itu bisa bermanfaat bagi orang banyak, maka menjadi ladang pahala bagi beliau, menjadi amalan jariah. Seperti itu. Maka dari itu kita yang memiliki ilmu dan sudah mampu untuk berbagi kepada orang banyak, tidak ada salahnya untuk bisa mengamalkan ilmu kita agar bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.